Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 23. Toku Hong memerhatikan Wan Fei yang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Siapa kau sebetulnya? Aku? Kurang jelas juga. Wan Fei yang benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Apa? Toku Hong semakin kebingungan. Yang aku maksudkan siapa namamu? Aku Xiang. Orang-orang selalu memanggilku Xiao Yang. Yang dari huruf yang Ciu. Sahut Wan Fei yang seakan takut gadis itu kurang paham. Tidak ada nama? Ada nama kecil, yaitu Aha. Tapi lebih baik kau memanggilku Xiao Yang saja. Tentu saja Toku Hong tidak tahu Wan Fei yang sedang berdusta. Dia malah merasa anak muda ini lucu sekali dan menarik. Di mana rumahmu? Tanyanya kembali. Sebuah desa kecil tanpa nama yang kira-kira jaraknya ke berapa puluh li dari sini. Di desa kami itu hanya ada belasan keluarga. Untuk apa kau datang ke tempat sejauh ini? Cari pekerjaan. Untung saja otak Wan Fei yang cukup encer. Bagaimana dengan kedua orang tuamu? Tanpa sadar Toku Hong bertanya terus. Semuanya sudah mati. Wajah Wan Fei yang tampak menyiratkan kesedihan. Dia cepat-cepat mengalihkan bahan pembicaraan. Kounio, aku rasa lukamu tidak ringan. Kalau kau diam di sini terus, nanti bisa masuk angin. Celakalah kau saat itu. Siapa yang memerlukan perhatianmu? Jangan berkata demikian. Sekarang kau ibarat pasienku. Kalau sampai terjadi apa-apa pada dirimu, aku tentu tidak bisa makan tidur lagi. Aku tidak meminta kau bertanggung jawab atas diriku. Menolong orang merupakan kewajiban dalam hidup. Mana mungkin sementara aku melihat kau di ambang kematian lalu membiarkan saja, sahut Wan Fei yang seenaknya. Baru membawa obat keluarga saja sudah berani mengobati orang. Nyalimu tidak kecil juga. Toku Hong mengomelinya, namun bibirnya menyunggingkan senyuman. Kalau nyaliku tidak besar, melihat begini banyaknya mayat yang bergelimpangan, pasti aku sudah kabur sejak tadi. Tahukah kau apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Tapi aku mengenali sebagian besar dari mayat itu adalah anggota Butibun. Kau kenal dengan mereka? Tidak kenal. Tapi, sudah pasti itu dandanan anggota Butibun. Tampaknya kau memerhatikan sekali. Karena aku memang pernah masuk menjadi anggota Butibun. Mengapa? Kecurigaan Toku Hong bangkit kembali. Butibun tiada tandingannya di kolong langit. Coba kau perhatikan, mana ada murid Butibun yang tidak terlihat gagah. Wan Fei yang sengaja menarik napas panjang. Sayangnya harus ada yang memperkenalkan dan ada orang yang menjamin. Aku sudah pergi ke kantor cabang mereka 3 kali, tapi setiap diuji, aku selalu tidak lulus dan tidak diterima. Tahukah kau siapa aku? Tanya Toku Hong kembali. Siapa juga tidak jadi masalah. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Siapa tahu aku musuh Butibun? Wan Fei yang pura-pura terkejut. Kemudian dia menggelengkan kepalanya kembali. Apa boleh buat? Melihat kematian tanpa menolong, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia seakan teringat sesuatu. Oh ya. Di depan sana ada kuil yang tidak terpakai, mari aku papah kau beristirahat di sana sejenak. Katanya. Tangan Wan Fei yang terulur. Sudah pasti Toku Hong menolaknya. Tidak perlu. Aku bisa berjalan sendiri. Dia menggunakan goloknya sebagai tongkat dan memaksakan dirinya bangun. Bagian telapak tangannya masih sakit, walaupun tidak senyeri tadi lagi. Dia memaksakan dirinya berjalan ke beberapa langkah, tapi bekas lukanya sakit sekali. Langkahnya limbung, tubuhnya terhuyung-huyung, hampir saja dia jatuh ke tanah. Wan Fei yang mengikuti dari samping, cepat-cepat memapahnya. Tapi Toku Hong masih bermaksud menolak, namun segulungan rasa pening tiba-tiba menyerang kepalanya. Dia tahu dirinya tidak kuat berjalan, terpaksa dia membiarkan Wan Fei yang memapahnya. Diam-diam dia mengatur hawa murninya. Sejenak kemudian rasa pusingnya agak berkurang. Dia baru bisa melanjutkan langkahnya perlahan. Melihat semua itu, diam-diam Wan Fei yang merasa kagum. Gadis yang keras hatinya seperti Toku Hong memang tidak banyak. Jarak kuil kosong itu dari tepi sungai tadi sebetulnya tidak terlalu jauh.
Tapi Wan Fei yang memapah Toku Hong dan melangkah perlahan. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, malam sudah merayap. Namanya memang kuil bobrok. Tapi beberapa hari sebelumnya Wan Fei yang sudah menghabiskan waktu setengah harian untuk membersihkannya. Dia juga pernah menginap satu malam di kuil tersebut. Wan Fei yang memapah Toku Hong duduk di atas lantai. Sebentar saja dia sudah mengambil setumpuk kayu kering dan menyalakan api unggun. Toku Hong memandangnya dengan tatapan heran. Wan Fei yang merasa dirinya diperhatikan. Dia tertawa lebar. Kau tidak perlu heran. Aku pernah tinggal di sini. Katanya seakan menjelaskan. Setelah api menyala, dia mengambil sebuah mangkuk yang sudah somplak. Kau istirahat dulu sebentar. Aku akan mengambil air dan kau harus minum obat sekali lagi. Tanpa menunggu jawaban dari Toku Hong, Wan Fei yang segera menghambur keluar. Toku Hong terpaksa memandangi punggungnya sampai menghilang. Setelah merenung sesaat, dia berusaha menegakkan badannya dan menghimpun kembali hawa murninya. Obat yang diberikan Wan Fei yang kepada Toku Hong, sudah tidak perlu diragukan lagi merupakan obat racikan Hai Leong Lo Jin. Memang bagus sekali untuk menyembuhkan luka dalam. Sayangnya Wan Fei yang tidak mengerti bagaimana cara meminumkannya sehingga obat itu tidak banyak menunjukkan reaksinya. Sekarang Toku Hong membantunya dengan menyalurkan hawa murni ke seluruh tubuh, tentu saja obat itu segera buyar dan bekerja. Toku Hong merasakan kesegaran dan kenyamanan dalam waktu singkat. Toku Hong meminum obat itu sekali lagi. Setelah beristirahat sejenak, tidak lama kemudian dia tertidur dengan pulas. Ketika dia terbangun kembali, hari sudah pagi. Cahaya matahari menyorot dari luar kuil. Toku Hong mengejapkan matanya. Tiba-tiba dia tersentak, cepat-cepat dia memerhatikan tubuhnya sendiri. Tapi dia tidak merasakan sesuatu yang tidak beres. Hatinya menjadi lega. Kemudian dia melihat Wan Fei yang membawa sebuah mangkuk di tangan dan menghampirinya. Apalagi itu? Obat? Bubur. Aku sengaja memasakkannya untukmu. Di atas tungku api terdapat sebuah panci rombeng. Di dalamnya terdapat bubur yang masih mengepulkan asap. Toku Hong memerhatikan Wan Fei yang sekali lagi. Pelupuk matanya mulai merah. Dapat dipastikan bahwa pemuda itu tidak tidur sepanjang malam. Hati Toku Hong terharu sekali. Dia menyambut mangkuk dari tangan Wan Fei yang, kemudian mencicipnya sedikit, rasanya manis dan gurih. Kalau dibandingkan dengan masakannya sendiri, jelas jauh lebih enak. Bubur apa ini? Tanyanya tanpa sadar. Bubur ikan lele. Tampaknya Wan Fei yang gembira sekali. Dari mana kau mendapatkan ikan lele? Tanya Toku Hong yang keheranannya bangkit kembali. Aku menceburkan diri ke dalam sungai dan menangkapnya. Wan Fei yang balik bertanya. Bagaimana rasanya? Enak sekali. Kata Toku Hong memuji. Kepandaianmu banyak juga. Sejak kecil aku harus mengurus diriku sendiri, kalau yang beginian saja tidak bisa, sejak dulu aku sudah mati kelaparan. Mendengar ucapannya, hati Toku Hong semakin terharu. Dia merenung sejenak. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa kau ingin sekali bergabung dengan Butibun? Sekarang tidak lagi. Jawaban Wan Fei yang malah di luar dugaan gadis itu. Mengapa? Aku sekarang sudah yatim piatu. Tidak punya siapa-siapa lagi. Siapa yang akan menjamin? Lagi pula di mana aku harus mencari orang yang bisa mengenalkan aku masuk Butibun? Aku. Toku Hong menyuap sesendok bubur. Kau? Kenapa kau? Tanya Wan Fei yang seakan curiga. Toku Hong mendengus dingin. Toku Buti adalah ayahku. Coba kau pikir, bisa atau tidak aku yang menjaminmu? Dan aku juga yang akan memperkenalkanmu. Wan Fei yang sengaja menatap Toku Hong dengan pandangan kurang percaya. Anggaplah aku membalas budimu karena sudah merawatku. Kata Toku Hong selanjutnya. Aku tidak mengharap balas budimu. Aku juga bukan jenis manusia yang sudah menolong orang lalu mengharapkan pembalasanmu. Sahut Wan Fei yang bersungut-sungut. Kau kira aku jenis manusia yang sudah menerima pertolongan lalu melupakan begitu saja. Toku Hong meletakkan mangkuknya di atas tanah. Segala hal yang sudah aku tetapkan, tak dapat diubah oleh siapapun juga. Wan Fei yang tampak serba salah. Ini itu apa lagi?
Pelintat-pelintut, seperti bukan anak laki-laki saja. Baik. Tapi kau tidak boleh sedikit-sedikit gembar-gembor pada semua orang dengan mengatakan bahwa aku mengandalkan engkau baru bisa menjadi anggota Butibun. Wajah Wan Fei yang serius sekali ketika mengucapkan kata-kata ini. Siapa yang kebanyakan waktu menceritakan engkau? Toku Hong geli melihat lagak Wan Fei yang ketolol-tololan. Dia tertawa cekikikan kemudian menghabiskan sisa buburnya. Wan Fei yang sendiri ikut tertawa geli. Tiba-tiba tawanya sirap. Dia sedang memikirkan apakah pantas dia mengelabui Toku Hong dengan cara demikian. Dia sudah berniat mengatakan dengan terus terang, tapi kata-kata yang sudah dipersiapkan dan sudah sampai di ujung lidah ditariknya kembali. Akhirnya dia memutuskan untuk meneruskan sandiwaranya. Toku Hong sama sekali tidak menyadari. Dia sudah memutuskan untuk kembali ke Butibun. Bukan karena Wan Fei yang saja. Tetapi dia sudah merasa jenuh dengan kehidupan semacam ini. Hai Liong Lojin orang yang periang. Setiap hari dia selalu tertawa bebas. Tapi ketika mendengar musibah yang terjadi pada Go Bei Pei, wajahnya berubah hebat. Dia tidak sanggup tertawa lagi. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Kuan Tiong Liu. Apalagi luka yang diderita setiap murid Go Bei Pei yang mengiringi kedatangan Kuan Tiong Liu. Kepala mereka tertunduk dalam-dalam. Berkali-kali mereka menarik napas panjang. Semangat mereka entah terbang kemana. Di atas meja yang terdapat di hadapannya ada sebuah kantong kecil yang berlumuran darah. Itulah benda peninggalan It Im Tai Su. Darah sudah mengering. Warnanya pun sudah mulai memudar. Mata Hai Liong Lojin menatap benda itu lekat-lekat. Hatinya semakin berduka. Benarkah si tua bangka itim itu sudah mampus? Kata-kata itu memang tidak sopan, tapi mengandung kesedihan yang dalam. Kuan Tiong Liu menganggukkan kepalanya tanpa menyahut. Hai Liong Lojin menarik napas dalam-dalam. Betul kan? Sejak dulu aku sudah sering mengatakan, tidak perlu melelahkan diri menasihati manusia-manusia jahat seperti itu. Tempo hari Kui Kiam, pedang setan, Butiang datang untuk membalas dendam. Dia masih mengatakan bahwa pada dasarnya orang itu masih mempunyai sifat yang baik. Untung saja aku keburu datang, kalau tidak waktu itu saja pedang setan Butiang sudah mengantarnya ke neraka, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Hai Liong Lojin merandek sejenak. Kemudian dia mengomel lagi panjang lebar. Tua bangka itu memang terlalu lugu. Sama sekali tidak melihat kenyataan hidup. Sedikit-sedikit omitohut. Sekarang baru dia rasakan, sekaligus 270 lebih anak muridnya mati penasaran. Kuan Tiong Liu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Para murid Go Bei Pei lainnya juga menundukkan kepala mereka. Berkali-kali masih terdengar helaan napas panjang. Hai Liong Lojin mengedarkan pandangannya kepada mereka sekilas. Untung kalian masih sempat melarikan diri. Hai Liong Lojin mendongakkan wajahnya ke langit biru. Dapatkah Go Bei Pei tampil kembali ke dunia Kangou? Semuanya tergantung kepada kalian. Orang tua itu berdiri dan menatap Kuan Tiong Liu. Terutama kau manusia Shikuan. Aku tahu bakatmu melebihi orang lain. Kau harus berlatih lebih giat lagi. Susiok, jangan khawatir. Aku pasti akan menonjolkan kembali nama Go Bei Pei, sahutnya dengan suara berat. Bagus. Ada semangat. Orang tua itu menepuk bahu Kuan Tiong Liu 2 kali kemudian mengambil benda peninggalan It Im Tai Su dan berjalan pergi. Lojin mendongakkan wajahnya ke langit biru. Dapatkah Go Bei Pei tampil kembali ke dunia Kangou? Semuanya tergantung kepada kalian. Orang tua itu berdiri dan menatap Kuan Tiong Liu. Terutama kaum manusia Shikuan. Kuan Tiong Liu mengikuti dari belakang. Sesampainya di luar rumah, dia berkata, Susiok, apa yang kau katakan memang benar. Aku bukan tandingan Wan Fei Yang. Akhirnya kau percaya juga bahwa tempo hari Wan Fei Yang memang mengalah terhadapmu. Liong Ti Kiam Hot dari Butong Pei dan Lok Jai Ti Kiam Hot kita sama-sama terkenal di dunia Kengou. Mengapa kita bertarung, terpautnya demikian jauh? Untuk mengembangkan Lok Jit Kiam Hoat diperlukan paduan Im dan Yang. Chiang Bunjin generasi lalu keburu meninggal, lagi pula kami baru tahu sesudahnya. Maka dari itu, Lok Jit Kiam Hoat yang kulatih bersama It Im Tai Su hanya mengandung kekerasan tenaga Yang, namun kekurangan kelembutan daya Im. Chiang Bunjin generasi pendahulu tidak sempat mewariskannya kepada kami.
Tentu saja kita tidak bisa mengerahkan Logjit Kiam Hoat dengan sempurna. Kata Hai Leong Lojin menjelaskan. Kuan Tiong Liu tertegun. Kalau begitu, Susiok juga tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam berlatih Logjit Kiam Hoat. Hai Leong Lojin tidak mengingkari. Kuan Tiong Liu menarik napas panjang. Apakah tidak ada jalan untuk membantu agar Logjit Kiam Hoat dapat terlatih sampai sempurna? Bukannya tidak ada? Wajah Hai Leong Lojin menjadi kelam. Susiok, katakanlah kepadaku. Bagaimanapun susahnya, aku bertekad untuk melatih Logjit Kiam Hoat sampai sempurna. Jalan satu-satunya adalah mempelajari kelembutan daya Im. Oh, Kuan Tiong Liu kurang paham maksud orang tua itu. Hai Leong Lojin terpaksa menjelaskan lebih terperinci. Seandainya kau dapat mempelajari Sim Hoat dari Si Im Kung, Istana Akhirat, maka semuanya akan menjadi mudah. Tapi tempo dulu, Si Im Kung pernah diserbu oleh 9 partai besar sehingga terdesak keluar dari Tionggoan. Sejak itu mereka tidak pernah muncul lagi di dunia Kangou. Tentu saja Wekang Sim Hoat dari Si Im Kung tidak ada pewarisnya di daerah Tionggoan. Dari mana asal Si Im Kung sebenarnya? Pose, Portugis. Mereka pernah menggetarkan Bulim dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi karena mereka tergolong aliran sesat dan banyak membuat kericuhan, akhirnya tidak mampu menahan keroyokan 9 partai besar dan menghilang begitu saja. Apakah mereka kembali ke negerinya sendiri atau hijrah ke tempat lain, tidak ada yang tahu lagi. Kecuali Luekang Sim Hoat dari Si Im Kung, apakah tidak ada Sim Hoat lain yang dapat menggantikannya, desak Kuan Tiong Liu. Bukan begitu juga. Menurut cerita, Hek Pei Suangmo, sepasang iblis putih dan hitam, dari India juga mempelajari ilmu yang sama. Malah ada yang mengatakan bahwa tadinya mereka merupakan satu aliran dengan Si Im Kung, sedangkan Han Ling Chu, Sukma Dingin, dari Tionggoan juga mempunyai semacam ilmu yang menggunakan Luekang daya lembut ini. Tapi mereka semua terdiri dari golongan sesat. Seandainya iman kita tidak kuat, sifat kita akan terpengaruh menjadi jahat. Lebih baik kita cari akal lain, lihat saja, siapa tahu kita akan dapat menemukan Sim Hoat Go BIP yang hilang itu. Hai Leong Lojin menarik napas panjang. Mungkin dari angkatan pendahulu kita ada yang mempelajari ilmu ini dan ada beberapa dari mereka yang menurunkan kepada ahli warisnya. Kuan Tiong Liu tidak bersuara. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Aku menyimpan sebuah daftar nama yang di dalamnya tertera nama-nama anak murid Go BIP angkatan pendahulu. Nanti aku akan menyerahkannya kepadamu. Tapi kau harus keliling dunia untuk mencari mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mengerti Sim Hoat ilmu Logjit Kiam Hoat. Kata Hai Leong Lojin selanjutnya. Kuan Tiong Liu masih juga tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Akhirnya orang tua itu menyadarinya juga. Kakinya berhenti melangkah. Apalagi yang kau pikirkan? Tidak ada. Kuan Tiong Liu mengertakkan giginya erat-erat. Sejak sekarang, Tecu akan mengelilingi dunia. Hai Leong Lojin tidak menunggu sampai kata-kata Kuan Tiong Liu selesai, dia mengangkat jempolnya memuji. Sejak tadi aku sudah mengatakan bahwa kau memang bersemangat besar. Biar Liok An berdiam di sini saja, juga para rekan yang lain, Tecu harap Susiok bersedia menampung mereka. Omongan apa itu? Hawa kemarahan Hai Leong Lojin meluap lagi. Aku juga murid Go Beipei, tentu saja aku juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga mereka. Liok An sejak tadi mengintil di belakang Kuan Tiong Liu. Dia tidak dapat menahan dirinya lagi. Kongcu, biar aku melayani. Kuan Tiong Liu memalingkan wajahnya menatap Liok An sekilas. Ilmu silatmu masih rendah sekali. Lebih baik kau berdiam di sini saja. Kemudian dia menjura kepada Hai Leong Lojin. Susiok, aku berangkat. Baik. Kau pergilah. Orang tua itu menarik napas panjang sekali lagi. Setelah itu dia melempar kantong kecil peninggalan It Im Tai Su dengan tenaga sekuatnya. Kantong kecil itu melayang ke tengah lautan. Ombak putih bergelombang, sebentar saja kantong kecil itu terombang-ambing semakin jauh. Di bawah aliran air mata para murid Go BIP, Kuan Tiong Liu meneruskan langkahnya untuk mencapai cita-cita membangun kembali Go BIP. Kesunyian malam semakin merayap. Dari luar tampaknya Butong San begitu tenang. Kenyataannya sejak Wan Fei yang meninggalkan tempat itu, di Butong San tidak pernah terjadi kericuhan lagi.
Penjagaan pada malam hari juga tidak begitu diperketat lagi. Namun malam itu Fu Giyoksu masih berhati-hati ketika meninggalkan kamarnya menuju bagian belakang gunung di mana terdapat hutan yang lebat. Angin bertiup melambaikan dedaunan. Dengan membelakangi rembulan, manusia tanpa wajah berdiri tegak di antara pepohonan yang lebat. Dia melihat Fu Giyoksu menghampiri ke arahnya. Kongcu, lagi-lagi kau datang ke Butongsan. Sebetulnya ada keperluan apa? Tanya Fu Giyoksu dengan nada datar. Chujin tidak sabar lagi untuk membalas dendam. Orang tua itu meminta kau segera bertindak. Sahut manusia tanpa wajah sambil menyodorkan sepucuk surat kepada Fu Giyoksu. Fu Giyoksu mengeluarkan surat tersebut. Dia berdiri membelakangi rembulan agar mendapat cahaya dan bisa membaca surat itu. Setelah membaca dengan saksama, dia mengeluarkan batu api lalu menyalakannya. Surat itu dibakar hingga menjadi abu. Dia memang seorang yang teliti. Kemudian dia merenung sejenak. Kau pulang ke Xiaoyokok dan laporkan kepada Yaya. Dalam jangka waktu 10 hari aku akan melakukan semuanya sesuai rencana. Pokoknya aku akan memancing Yan Chongtian ke Ciliongcheng. Kongcu sudah menemukan akal yang baik? Fu Giyoksu menganggukkan kepalanya. Sambil berjalan dia menjelaskan apa yang sudah direncanakannya. Manusia tanpa wajah mendengarkan dengan saksama. Kepalanya manggut-manggut terus. Fu Giyoksu adalah pemuda yang sangat cerdas. Siasat yang terpikir olehnya pasti rapi sekali. Kali ini Yan Chongtian tentu akan terjebak dalam perangkap yang berbahaya. Fu Giyoksu mengantarkan kepergian manusia tanpa wajah. Dia kembali ke kamarnya. Belum lagi dia mendorong pintu kamar itu, hatinya sudah merasa curiga. Tadinya pintu itu dibiarkan sedikit terbuka, sekarang malah tertutup rapat. Dia menempelkan tangannya pada pintu kamar. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia mendorong pintu itu dengan hati-hati. Cahaya rembulan menyorot lewat jendela. Keadaan di dalam kamar remang-remang. Tapi dia dapat melihat ada seseorang duduk di atas tempat tidurnya. Meskipun tidak jelas sekali, tapi dia sudah dapat menerka siapa gerangan orang itu. Dia merapatkan pintu kamarnya kembali. Fu Giyoksu bergegas mendekati tempat tidur. Wanji, mengapa kau datang pada waktu seperti ini? Orang itu memang Lun Wanji. Tangan kanannya mendekapi ulu hati, seperti ingin muntah, tapi dia bertahan sebisanya jangan sampai muntah di tempat itu. Kemudian dia berdiri, kepalanya menyusup ke dalam dada Fu Giyoksu. Dia menangis terisak-isak. Wanji, ada apa? Tanya Fu Giyoksu lembut. Giyoksu, aku ada beberapa patah kata yang ingin kukatakan kepadamu. Tentang apa? Fu Giyoksu memandangnya dengan heran. Tubuh Lun Wanji semakin merapat ke dalam pelukan pemuda itu. Setelah beberapa saat baru dia membuka suara. Beberapa hari belakangan ini, badanku terasa tidak enak. Aku muntah setiap kali mengisi perut, kepala juga pusing terus. Jangan-jangan. Baru mendengar setengahnya saja, wajah Fu Giyoksu sudah berubah hebat. Dia termangu-mangu sekian lama. Coba katakan, apa yang harus kita lakukan? Kalau sampai orang tahu aku mengandung anakmu, maka... Suara Lun Wanji menjadi serak dan tidak jelas. Dalam waktu singkat hati Fu Giyoksu tenang kembali. Dia menepuk bahu Lun Wanji dengan lembut. Jangan takut. Aku akan mengatur segalanya. Lun Wanji mendongakkan kepalanya. Air mata mengalir deras. Fu Giyoksu mengulurkan tangan mengusap pipi gadis itu. Tidak perlu khawatir. Katanya sepatah demi sepatah. Kemudian dia mengusap air mata Lun Wanji. Air mata itu terasa dingin di tangan. Perasaan hati Fu Giyoksu pun menjadi sejuk. Malam panjang berakhir jua. Pagi-pagi sekali Fu Giyoksu sudah mendatangi kamar batu di mana Yan Chongtian berlatih diri. Setelah berpikir semalam suntuk akhirnya dia mendapat akal untuk memancing Yan Chongtian terperangkap dalam jebakannya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa para murid yang berada di kaki gunung menyampaikan berita bahwa Wan Feiyang dan Tianti terlihat di desa Ciliong. Dia sudah dapat meraba sifat Yan Chongtian. Kalau mendengar berita ini, dia pasti akan segera menyusul ke desa Ciliong untuk mengadakan perhitungan dengan Wan Feiyang. Ternyata apa yang diduganya memang tidak meleset. Mendengar kabar itu, Yan Chongtian langsung bersemangat. Mengapa Wan Feiyang bisa bersama-sama dengan makhluk tua itu?
Apakah Susiok sudah lupa? Sebelum meninggalkan Butongsan, makhluk tua itu pernah berkata bahwa Wan Fei yang adalah hasil didikannya. Betul. Tidak heran mereka bisa bersama-sama. Yan Chongtian bertanya lagi. Dari mana kau mendapatkan berita ini? Bekas murid Butong Pei yang membuka perusahaan pengawalan dekat desa Ciliong. Orang itu Shisuma. Kintu, golok emas, Suma. Suatu ingatan terlintas di benak Yan Chongtian. Apakah Suma Hong? Suma Susiok sudah meninggal. Penggantinya yang sekarang adalah putranya yang bernama Suma Tian. Suma Hong juga sudah meninggal. Yan Chongtian menarik napas dalam-dalam. Kami adalah sahabat karib. Satu keluarga itu sangat menarik. Mereka semua menggunakan tangan kiri dalam menggenggam golok. Ilmu golok tangan kiri Butong Pei juga hanya mereka yang bisa menguasai dengan baik. Dalam hati Fu Gioxu agak terkejut. Dia tidak menyangka Yan Chongtian sedemikian paham. Namun dia tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Susiok, apa yang harus kita lakukan? Masih perlu tanya? Aku akan segera menyusul ke desa Ciliong. Aku akan menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Susiok, aku akan menemani kau orang tua ke sana. Tidak perlu. Aku sendiri sudah cukup. Mata Yan Chongtian mengerling sekilas. Kau sekarang merupakan Chiang Bunjin Butong Pei. Kau harus berdiam di sini mengurus hal yang lainnya. Justru karena Tecu sekarang sudah menjadi Chiang Bunjin, maka Tecu harus ikut pergi ke sana. Kalau kau ikut pergi, siapa yang mengurus Butong Pei? Yan Chongtian menggelengkan kepalanya. Lebih baik kau tetap di sini saja. Susiok. Apakah perkataanku saja sudah tidak kau dengar lagi? Wajah Yan Chongtian berubah kelam. Tidak. Tapi suhu dibokong oleh murid murtad itu. Sekarang sebagai murid, aku sudah menemukan jejak pembunuh tersebut. Masa aku tidak memberi bantuan sedikit pun? Hati rasanya tidak puas. Lagi pula apa yang harus Tecu kemukakan di depan umum apabila mereka mengetahui kejadian ini, kata Fu Gioxu dengan wajah sendu. Dia langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yan Chongtian. Harap Susiok kabulkan permintaan Tecu. Yan Chongtian merasa apa yang dikatakan Fu Gioxu memang beralasan. Dia memandang wajah anak muda itu. Penampilannya tulus sekali. Akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Baik. Kalau kau memang sudah bertekad untuk ikut. Fu Gioxu menunjukkan tampang gembira. Cepat-cepat dia menyembah sebanyak 3 kali. Yan Chongtian buru-buru memapahnya bangun. Wajah Fu Gioxu menghadap ke bawah. Yan Susiok itu tidak dapat melihat bibir pemuda itu yang menyunggingkan senyuman licik. Di atas gunung hujan turun dengan lebat. Angin membawa rintikan hujan menerobos lewat jendela yang memercik membasahi wajah Fu Gioxu. Dia sedang membereskan perbekalan untuk kepergian. Tanpa terasa sebuah dompet kecil yang memancarkan keharuman terjatuh dari dalam tumpukan pakaian. Dompet kecil itu pemberian Lun Wanji, dia sering membawanya kemana-mana. Kadang-kadang dia suka mengeluarkan dompet itu dan menatapnya sampai lama. Secercah kesunyian merayap dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Fu Gioxu masih memegangi dompet kecil tersebut. Pikirannya melayang-layang. Dia tidak menyadari suara ketukan di pintu. Sekali lagi terdengar suara ketukan. Fu Gioxu tersentak dari lamunannya. Cepat-cepat dia memasukkan dompet kecil itu di balik pakaiannya, berjalan menuju pintu dan membukanya. Lun Wanji berdiri di depan pintu. Tampangnya kusut. Tidak kelihatan semangat hidup sedikit pun. Wajahnya menyiratkan kesedihan yang dalam. Fu Gioxu menariknya ke dalam. Apakah kau sudah mengatakannya kepada Susiok? Lun Wanji memandang Fu Gioxu dengan matanya yang sayu. Suhu mengatakan bahwa ilmu silatku masih rendah, kalau pergi malah akan merepotkan. Jadi aku tidak boleh ikut. Fu Gioxu membimbing Lun Wanji duduk di atas tempat tidur. Lun Wanji menatapnya lekat-lekat. Hatinya perih kembali. Tanpa sadar, air mata sudah menetes dengan deras. Fu Gioxu menggenggam tangan Lun Wanji erat-erat. Dia duduk di sampingnya. Lun Wanji mengibaskan tangannya, sambil mengusap air mata dia berdiri. Biar aku membantumu membereskan perbekalan. Fu Gioxu menarik tangan gadis itu dan memeluknya dalam dekapan. Lun Wanji tidak dapat menahan kesedihannya lagi.
Dia menangis terseduh-seduh. Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya berkali-kali. Wanji, jangan bersedih. Aku masih mempunyai akal yang lain. Lun Wanji masih terisak-isak. Kita toh tidak mungkin menceritakan masalah ini kepada Suhu. Semakin dipikirkan, hatinya semakin sedih. Air matanya mengalir semakin deras. Aku tidak akan meninggalkan kau telantar begitu saja, kata Fu Gyoksu sambil mengetatkan pelukannya. Rintik air hujan terempas lagi ke dalam melalui jendela. Mata Fu Gyoksu mengembang. Hujankah atau air mata yang membasahi pelupuk matanya itu? Hujan turun lagi. Juga pada senja hari. Senja pada hari ketujuh. Fu Gyoksu dan Yan Chongtian sudah jauh dari Butongsan. Senja hari ini, mereka masuk ke dalam sebuah penginapan kecil di daerah Pekka Acik. Yan Chongtian duduk bersandar di atas tempat tidur. Dia menarik napas berulang-ulang. Hari ini mereka baru mendengar tentang diserbunya Go BIP oleh Toku Buti. It Im Taisu dan 271 murid Go BIP mati dalam satu hari. Mereka mati penasaran. Apalagi Yan Chongtian pun ada jodoh bertemu muka beberapa kali dengan It Im Taisu. Hatinya terpukul juga menerima berita tersebut. Fu Gyoksu menuangkan secangkir teh. Yan Chongtian menerimanya, kemudian menarik napas lagi. Tidak disangka sebuah partai besar seperti Go BIP bisa mengalami kemerosotan yang demikian mengenaskan. Fu Gyoksu ikut-ikutan menarik napas. Seandainya ada beberapa saja murid Go BIP yang dapat diandalkan, Toku Buti juga tidak dapat menghancurkannya dengan demikian mudah. Jangan kata Go BIP, bukankah Butongpei kita juga makin merosot hari demi hari? Yan Chongtian menarik napas dalam-dalam sekali lagi. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Matanya mengerling tajam lalu melesat menuju pintu. Fu Gyoksu juga mendengar sedikit suara. Tubuhnya berkelebat, melesat menuju samping pintu kemudian menariknya dengan cepat. Seseorang rupanya sejak tadi berdiri di depan pintu tersuruk masuk. Fu Gyoksu mengulurkan telapak tangannya untuk menghantam. Yan Chongtian cepat-cepat mencegahnya. Orang sendiri. Fu Gyoksu juga sudah melihat orang itu. Telapak tangannya terhenti di tengah udara. Orang yang tersuruk jatuh ke dalam rupanya Lun Wanji. Bahunya menyandang sebuah bungkusan. Wajahnya tampak tersipu-sipu. Kau rupanya? Untuk apa kau kesini? Tanya Fu Gyoksu pura-pura marah. Lun Wanji tidak menyahut. Kepalanya tertunduk. Melihat tampang gadis itu, Yan Chongtian mengerutkan alisnya ketat. Susiok tidak mengizinkan kau ikut serta, tentu ada alasannya. Kami toh bukan pergi berpesiar, tapi kami sedang menyelidiki jejak pembunuh. Ilmu silatmu masih rendah. Bukan menolong akhirnya malah merepotkan. Kalau sampai terjadi apa-apa, kau suruh aku Ciang Bunjin ini bagaimana harus bertanggung jawab? Kalau kau tidak berpikir demi dirimu sendiri, paling tidak kau harus berpikir demi Butongpei. Mengapa adatmu selalu begitu keras? Fu Gyoksu masih mengomel panjang lebar. Apa yang dikatakan Yang Chongtian hari itu kepada Lun Wanji, hampir dikeluarkan semua oleh Fu Gyoksu. Bahkan nada suaranya lebih keras lagi. Kepala Lun Wanji tertunduk semakin rendah. Masih tidak cepat pulang, bentak Fu Gyoksu sekali lagi. Lun Wanji menatap Fu Gyoksu dengan termangu-mangu. Kebetulan Fu Gyoksu memang sengaja berdiri membelakangi Yang Chongtian. Dia mengedipkan matanya kepada Lun Wanji sebagai isyarat. Lun Wanji segera mengerti. Dia melirik sekilas ke arah Yang Chongtian, kemudian membalikkan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Yang Chongtian memang sayang sekali kepada Lun Wanji. Dia tidak sampai hati melihat keadaan gadis itu. Akhirnya dia membuka suara. Wanji, kembalilah. Suaranya begitu lembut sampai di luar dugaan Fu Gyoksu. Fu Gyoksu pura-pura memandang Yang Chongtian dengan tampang penasaran. Sudahlah. Kata Yang Chongtian tidak sabar. Susiok. Fu Gyoksu seperti masih ingin membantah. Kau pergi mencari pelayan, katakan padanya agar menyiapkan sebuah kamar lagi. Katanya datar. Fu Gyoksu tampak masih bimbang. Cepat pergi, bentak Yang Chongtian sekali lagi. Wajah Lun Wanji berseri-seri seketika. Meskipun Fu Gyoksu tidak memperlihatkan apa-apa, tapi dia juga tidak membantah lagi. Dia mengayunkan langkah lebar keluar dari kamar tersebut.
Yang Chongtian menggapaikan tangannya. Wanji, kemarilah. Katanya. Perlahan-lahan Lun Wanji menghampiri. Dia berhenti di depan meja dan tidak berani maju lagi. Yang Chongtian memerhatikan dia lekat-lekat. Apakah kau sudah makan? Tanyanya lembut. Lun Wanji menganggukkan kepalanya. Yang Chongtian menarik napas panjang. Maksud hatimu, Suhu mengerti sekali. Tapi kekukuhan Gyoksu demi kebaikanmu juga. Kali ini mungkin kami akan menyerbu ke dalam Xiao Yaokok, bahaya atau selamat masih sulit diduga. Dia berhenti sejenak. Pemuda seperti Gyoksu ini sungguh sulit ditemukan duanya. Sudah tahu Butong Pei tidak dapat kehilangan dia malah rela mengorbankan cinta asmaranya. Seharusnya kau meneladani kebaktiannya. Mendengar kata-kata itu, hati Lun Wanji getir sekali. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Yang Chongtian kembali menarik napas panjang. Suhu bukan sengaja bermaksud memisahkan kalian. Tapi Gyoksu sendiri yang sudah bertekad demikian. Kau harus memadamkan harapan hatimu dan restui niat baiknya. Lun Wanji menatap Yang Chongtian dengan pandangan sayu. Nasib Bulim di masa yang akan datang, juga tergantung di tangan generasi muda seperti Gyoksu. Kau harus mengerahkan segenap tenaga untuk membantunya. Paling tidak kau bisa mengorbankan cinta di hatimu untuk masa depan semua orang. Ini adalah perbuatan yang mulia. Jangan karena luapan emosi sesaat, malah terjadi hal yang memalukan nama perguruan kita. Tubuh Lun Wanji gemetar mendengar kata-kata itu. Semangat pahlawan hanya sebentar saja. Asmara perempuan hidup sepanjang masa. Gumam Yang Chongtian. Kemudian dia menghela napas berkali-kali. Setelah itu dia mengusap kepala Lun Wanji dengan penuh kasih sayang. Kau sudah tahu apa yang harus kau perbuat, bukan? Air mata Lun Wanji semakin deras. Dia menundukkan kepalanya dengan hati galau. Siang pada 17 hari kemudian, Yang Chongtian, Fu Gyoksu dan Lun Wanji menunggang kuda. Akhirnya mereka sampai juga di desa Ciliong. Saat ini mereka memasuki Qianwei Piaoqiao. Sepanjang perjalanan, Yang Chongtian sangat terharu. Pada waktu pembukaan perusahaan itu dulu, dia juga diundang dan hadir. Siapa yang membuat papan mereka Qianwei Piaoqiao yang tergantung di atas pintu, masih berkesan dalam ingatannya. Tata ruangan dan daerah sekitar tidak tampak banyak perubahan, hanya orang-orangnya saja yang dia tidak merasa kenal satupun. Terhadap Chong Piao Thao, kepala pengawal, Sumatian, dia pun merasa asing. Ketika pertama kali melihat Sumatian, dia masih seorang bocah berusia 7-8 tahun. Tapi dia mempunyai perasaan bahwa Sumatian yang ada di hadapannya rada tua sedikit dari usia yang sebenarnya. Yang paling dikenalinya justru golok bergagang emas yang tergenggam di tangan Sumatian. Golok ini merupakan senjata yang mengangkat nama besar ayahmu di zaman dulu. Ketika mengucapkan kata-kata ini, Yan Chongtian sudah duduk di tengah ruangan utama. Qianwei Piaoqiao. Suaranya sampai serak karena terkenang sahabat baiknya yang sudah tiada. Kau juga menggunakan golok ini sebagai senjata? Sumatian tertawa lebar. Seluruh keluarga kami menggunakan golok sejenis ini sebagai senjata, sahutnya. Oh. Yan Chongtian tersenyum. Samsiokmu tidak menggunakan swipoa besi lagi sebagai senjata? Sumatian tertegun. Akhir-akhir ini ilmu goloknya juga sudah dilatih dengan hebat, sahutnya cepat. Mengagumkan. Yan Chongtian menghela napas. Aku ingat tempo dulu dia pernah mengatakan bahwa swipoa besinya merupakan senjata yang paling ideal untuk melawan golok emas ayahmu. Dia tidak bersedia melatih ilmu golok. Urusan ini malah menjadi awal pertengkaran antara mereka. Tidak disangka ketika usianya sudah lanjut malah dia baru berniat melatih ilmu golok. Hati manusia memang tidak disangka-sangka, kadang-kadang perubahan seseorang sering mengejutkan. Sumatian tertawa lebar sambil mengangkat cawan araknya dan mengajak Yan Chongtian minum. Belum lagi Yan Chongtian menghabiskan araknya sampai kering, dari luar terdengar teriakan lantang. Kintu Suma, di mana kau bersembunyi? Yan Chongtian segera meletakkan cawan araknya di atas meja. Keningnya berkerut. Wajah Sumatian berubah hebat. Tidak urung wajah Fu Gyoksu juga ikut berubah. Seseorang menyibak kerumunan anak buah Piaoqiao dan menerjang masuk. Orang itu sudah tua sekali, tapi sikapnya masih berangasan, suaranya juga besar. Matanya mendelik ke arah setiap orang yang ada dalam ruangan.
Sumatian, keluar kau, teriaknya sekali lagi. Seseorang Piausu maju mengadangnya. Lopek ini. Chong Piao tahu kami sedang ada urusan penting. Lebih baik Lopek pulang dulu, besok. Besok? Ada urusan apa yang lebih penting daripada barang titipanku? Hawa kemarahan orang tua itu seakan hampir meledak. Bagaimana dengan anakku? Teriaknya semakin keras. Sebetulnya bagaimana duduk persoalan Lopek ini? Tanya Sumatian sambil berjalan ke depan. Tidak usah berpura-pura lagi. Aku datang untuk menagih barang titipan dan menagih nyawa. Sumatian tertegun. Suruh Sumatian keluar. Kata-kata orang tua ini membuat para hadirin tercengang. Mata Yan Chongtian menyorot tajam. Dia mendelik ke arah Sumatian. Sumatian sekarang sudah berdiri di hadapanmu, sahut Sumatian cepat. Mata orang tua itu membelalak. Kau adalah Sumatian? Dia menggelengkan kepalanya. Kau bukan Sumatian. Apa maksud ucapanmu itu? Tanya Sumatian sambil menenangkan hatinya. Mata orang tua itu mengedar ke sekeliling. Hari itu ketika aku datang menitipkan barang untuk dikawal, Sumatian yang kutemui jauh lebih muda. Di pipi kanannya ada guratan luka. Sumatian tertegun. Kening Yan Chongtian berkerut ketat. Lun Wanji menatap dengan penuh kecurigaan. Fu Gyoksu malah tegang sekali. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bergurau, wajah Sumatian berubah kelam. Lopek, aku belum pernah bertemu muka denganmu. Aku juga tidak pernah menerima titipan barang darimu. Coba bayangkan, aku Sumatian mengurus Piao Kiok ini kurang lebih sudah 7 tahunan. Dalam jarak beberapa ratus li, siapa yang tidak kenal aku? Aku justru tidak mengenalmu. Masih ingatkah kapan Lopek datang ke Piao Kiok ini? Tanggal 15 bulan kemarin. Ucapan orang itu sangat yakin. Tidak tampak seperti sedang berdusta. Sumatian juga tidak mirip sedang berdusta. Dia tertawa dingin. Kalau begitu kau salah mengenali orang. Tanggal 15 bulan lalu aku sedang berada di Saipak mengawal barang titipan Lai Wangwei. Tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya menatap 3 orang Piausu yang berdiri di sudut ruangan. Ketika itu hanya kalian 3 kakak beradik yang ada di sini. Apakah kalian yang bermain setan di belakangku? 3 orang Piausu itu saling melirik sekilas. Ketiganya tampak tertegun. Kemudian salah satu yang paling tua segera maju ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Budak memang pantas dihukum. Tio Liong, jelaskan semuanya, bentak Sumatian. Budak menyuruh orang menyamar sebagai Chong Piao Tao. Kepala Tio Liong tertunduk dalam-dalam. Nyalimu besar sekali. Untuk apa kau melakukan semua ini? Pada waktu itu Piao Tao dari Pengapiao Kiok yang berasal dari desa Tumpen datang bertandang. Dia adalah Tuhen Hou, harimau yang mempunyai cacat bekas tebasan golok. Melihat kedatangan Lopek ini, dia mengajak kami berunding dan menyamar sebagai Chong Piao Tao. Pada saat itu, hati kami dipenuhi keserakahan. Tuhen Hou. Sumatian mendelikan matanya lebar-lebar. Seret dia kemari. Dia sudah mati, sahut Tio Liong gugup. Ketika gerobak kita melewati Sathouko, mereka diadang oleh tentara kerajaan. Tuhen Hou tidak mengukur kekuatan sendiri. Dengan mengandalkan ilmu silatnya yang begitu rendah, mana bisa dia melewati Sathouko, sindir Sumatian. Budak tahu salah, kata Tio Liong sambil membenturkan kepalanya di atas tanah. Orang tua itu tampaknya tidak sabar lagi melihat keadaan itu. Siapa yang salah di antara kalian, aku tidak mau tahu. Pokoknya ganti kerugian untukku. Lopek. Wajah Sumatian serius sekali. Jangan khawatir. Kami pasti akan mengganti kerugianmu. Berapa jumlah nilai barang titipanmu itu? Jumlah seluruhnya 5.300 tahil uang perak. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.